Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu saham yang lagi trending, yaitu saham WIRG atau WIRG. Jadi saham WIRG ini adalah singkatan dari, bukan singkatan ya, nama perusahaannya adalah WIR Asia Tbk. Jadi saham ini kenapa kita bahas, ini diantaranya masuk salah satu saham syariah dan berhubung sahamnya lagi terbang tinggi, apakah masih layak beli atau tidak. Potensi saham WIR 2025, analisa saham WIRG. Saham WIRG hari ini seperti apa? Jadi teman-teman, ini review singkat ya. Jadi di channel ini tidak ada review yang mendalam karena kita tidak mau rekomendasi terbuka. Jadi teman-teman yang mau rekomendasi, minta request analisis, boleh kirim lewat komentar, bisa nanti kita tanggapi. Jadi ada jasanya. Jadi buat teman-teman, sebelum kita mulai bahas saham, yang mana saham ini sektor bisnisnya diantaranya adalah AI atau Artificial Intelligence. Jadi ini menarik sekali. Sebelum lanjut teman-teman, yang mau kalkulator saham Excel dan nilai intrinsik Excel juga, jadi persingkat proses analisamu, tinggal input data dan 35 rasio keuangan muncul otomatis. Jadi buat teman-teman yang tertarik, silahkan kunjungi digilink.id/rasio. Jadi digilink.id/rasio. Nah, setelah teman-teman masuk, baca dulu profilnya. Ini kalkulator saham Excel yang teman-teman bisa miliki. Ada 35 rasio keuangan. Kemudian yang teman-teman dapat juga ada nilai intrinsik saham, dan juga ini kalau teman-teman jadi 100 pembeli pertama, ada panduan analisis video premium, panduan analisis. Jadi kalkulator Excel 35 rasio keuangan dan kalkulator nilai intrinsik Ben Graham dan Warren Buffett. Jadi yang menggunakan kalkulator nilai intrinsik, penemunya adalah bukan kalkulatornya, rumusnya adalah Ben Graham, dan ini dipakai oleh Warren Buffett dan juga Lo Keng Hong. Oke. Jadi fitur-fiturnya seperti ini teman-teman. Kalau tertarik langsung saja, ada 4 tombol di sini, pilih yang mana yang mau diklik. Boleh masukkan diskon 70 pada saat proses order, dan harga dari 600.000 bisa menjadi 188.000 atau 180.000. Jadi nggak perlu bayar 600.000 kalau teman-teman beli di minggu ini ya. Jadi 100 pembeli pertama dapat plus 40 video premium tutorial analisis saham senilai 499.000. Jadi bayar 180.000 kalau teman-teman jadi pembeli di minggu ini. Jadi ini materi-materinya, materi videonya. Jadi silakan klik dan gunakan kode promo diskon 70. Oke, itu dulu teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi PT WIR Asia Tbk, kita bahas dulu profilnya. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi, termasuk multimedia, telekomunikasi, dan periklanan. Nah, jadi kegiatan usaha utamanya adalah menyediakan jasa teknologi berbasis augmented reality atau AR. Ini sudah sering teman-teman ketahui, dan juga yang lagi viral-viralnya artificial intelligence atau AI, kemudian ada virtual reality dan Internet of Things, IoT. Nah, ini adalah empat sektor ini yang lagi trending saat ini teman-teman, termasuk teknologi seperti blockchain dan mechatronics. Nah, ini jadi salah satu perusahaan yang
banyak diburu saat ini karena memang soal AI ini lagi dalam masa proses perkembangan. Jadi banyak perusahaan yang kemudian masuk ke sektor ini. Jadi teman-teman, apakah sahamnya menarik atau tidak, kita lihat nanti di kinerja perusahaannya. Oke, kita langsung masuk saja teman-teman. Oke, fundamental week, laporan keuangan. Kalau teman-teman lihat ya, di ikhtisarnya karyawan ini tidak banyak, cuma ada 300-an. Rasio harga terhadap perolehan 24,2. Earning per share-nya TTM-nya 6,6 IDR ya. Tapi yang TTM terbaru EPS terbaru nanti bisa kita perlihatkan teman-teman. Rasionya, price to earning ratio-nya itu di 24 kali. Ini sekilas mahal ya, karena kita belum lihat fundamentalnya seperti apa. Kemudian price to sales ratio 0,73 kali. Kemudian kalau pertumbuhan profitabilitasnya seperti ini teman-teman. Margin bersihnya naik di kuartal 2025 yaitu 4,13%. Sedangkan pendapatan juga kalau pendapatan lagi turun dan konversi pendapatan ke keuntungan teman-teman, ini bisa dilihat rincian pendapatannya. Kita langsung masuk di bagian laporan keuangan. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari total pendapatannya ya, ini dari 615 miliar dan bisa kita katakan turun bahkan sideways ya pendapatannya. Jadi tidak berkembang signifikan. Pernah naik di 721 miliar tapi kemudian turun lagi secara bertahap di 3 kuartal terakhir ini. Jadi secara pendapatan ini tidak ada kenaikan kalau kita ambil dari titik awal di 2023 kuartal 4. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2024 itu naik 1,74%. Itu untuk pendapatannya. Sedangkan untuk pendapatan neto laba bersihnya itu di 78,7 billion yang terbaru. Yang kuartal 2 2025 25,2 miliar ya, 25,2 miliar berarti net profit marginnya cukup kecil ya teman-teman, sangat kecil. Jadi ini mungkin akan kita lihat lagi di valuasinya seperti apakah valuasinya. Nah, untuk price to cash flow ratio-nya naik dibanding kuartal 1 2025 ya, 12,8 ini 24, sekian. Oke, price to earning ratio-nya ini karena earning per share-nya cukup kecil sekali teman-teman. Kalau kita lihat tadi ada berapa, 6 rupiah kalau nggak salah, sehingga ini terlihat price to earning ratio-nya cukup mahal untuk yang terbaru ya. Karena kenapa? Ini saham ini lagi naik. Mungkin kalau teman-teman masuk di harga 79 lalu kemudian naik segini, ini sudah bisa mau dijual bisa, atau mungkin di hold dulu. Tapi karena teman-teman kita baru telat bahasnya pada saat price to earning ratio-nya di 24. Kalau mungkin belum terbang harganya itu di 12 kali, itu masih standar ya, murah, karena secara histori juga seperti itu. Sehingga price to earning ratio 24 ini mahal untuk perbandingan rasio relatifnya, rasio histori price to earning ratio-nya. Sedangkan price to book value-nya adalah 2,4 yang rata-ratanya di antara 1,2 hingga 1,9. Jadi ini pun mahal secara histori. Sedangkan return on equity, kalau ini sebenarnya diimbangi dengan kenaikan ROE-nya mungkin ada di angka 20%, mungkin masih menarik untuk masuk di saham ini. Tapi
return on equity-nya ini tidak berkembang signifikan, sedangkan pendapatannya juga demikian, tapi harga sahamnya naik tinggi. Nah, ini yang mungkin butuh analisa mendalam terkait sebab kenaikannya dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat teman-teman, di book value per share-nya itu di Rp66,9, berarti di harga 181 itu di 2, sekian kali PBV-nya. Jadi harga pasarnya lebih mahal daripada nilai bukunya. Itu. Oke, debt to equity ratio DER-nya ya ini standar ya. Jadi hanya mungkin di sini juga di 4 kuartal terakhir naik juga signifikan, tapi ini masih apa namanya, masih tergolong aman. Jadi buat teman-teman, apa kesimpulannya? Jadi saham WIRK ini kalau saya pribadi, karena kalau dasarnya adalah value investing, tidak baik untuk masuk di saham ini, sekalipun tidak ada jaminan bahwa sahamnya akan naik lagi atau mungkin akan turun. Bisa saja sahamnya akan naik lagi, tapi yang jelas kita kalau value investing membeli pada saat murah dan menjual pada saat mahal. Kita sudah sampaikan tadi harganya itu lumayan mahal untuk saat ini, dan apakah bisa membeli saham ini atau tidak? Jawabannya teman-teman kalau mau masuk mungkin di harga ini ya, 78 di bawah 100 lah. Ada 75, 75, 75, 80. Teman-teman masuk di harga itu mungkin masih cukup aman sepanjang pendapatan dari perusahaan ini juga tidak apa namanya, tetap stabil di angka 600 miliar ya. Dengan laba bersih di angka 20-an. Kalau bisa tetap seperti itu dan teman-teman bisa dapat harganya di harga 75-80, nah itu baru menarik. Kalau di sini saya tidak rekomendasi beli, jadi teman-teman mungkin bisa buat analisis yang lebih mendalam lagi kalau memang tertarik di saham ini. Tapi saya pribadi dari valuasi ini sudah telat masuknya teman-teman. Tidak baik untuk membeli saham yang lagi terbang, karena bisa jadi setelah dibeli turun, atau saham yang masih downtrend itu seperti nangkap pisau yang jatuh. Jadi sama-sama tidak baik. Lebih baik yang lagi sideways tapi kinerjanya bagus, itu lebih menarik. Atau mungkin sideways dan kemudian ada pergerakan naik seperti ini, baru teman-teman masuk di situ. Oke, mungkin itu dari kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.